Halo, selamat pagi semuanya, anak-anak yang Bapak sayangi. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kita telah merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan sukses selalu. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mulai belajar himpunan. Himpunan itu materinya sangat padat, maka Bapak akan memberikan kalian 5 buah video tentang himpunan. Nah, kali ini adalah pertemuan yang pertama tentang himpunan yang membahas 7 poin. Yang pertama itu adalah konsep himpunan. Kedua, penulisan himpunan, kemudian menyatakan himpunan, anggota himpunan, kemudian banyak anggota himpunan yang disebut dengan bilangan kardinal, kemudian himpunan kosong, dan himpunan semesta. Baik anak-anak, Bapak mulai dengan materi yang pertama, yaitu konsep himpunan. Apa itu himpunan anak-anak? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat, kumpulan benda atau kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas disebut dengan himpunan. Supaya lebih jelas, perhatikan contohnya. Kumpulan nomor 1, kumpulan siswa kelas 7 yang lahir tahun 2015. Ini jelas anak-anak, lahir tahun 2015 jelas. Kemudian kumpulan hari yang dimulai dengan huruf S. Ini juga hari yang dimulai dengan huruf S terdefinisi dengan jelas. Jadi himpunan. Kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5 itu jelas. Bisa ditentukan bilangan cacah yang kurang dari 5 itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kumpulan negara ASEAN juga terdefinisi secara jelas, bisa disebutkan. Nah, negara ASEAN itu banyaknya 11, mulai dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Laos, Thailand, dan Vietnam, serta Timor Leste. Nah, jadi jelas, makanya himpunan. Kemudian yang terakhir kumpulan binatang berkaki 4. Nah, ini juga jelas seperti kambing, anjing, kerbau, sapi, babi, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana yang bukan himpunan? Kalau bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang tidak terdefinisi secara jelas. Contohnya kumpulan siswa kelas 7 yang cantik-cantik. Nah, ini kata cantiknya ini tidak terdefinisi secara jelas. Ini relatif cantiknya, sehingga tidak bisa disebutkan oh si A cantik, si B jelek, nggak bisa seperti itu. Makanya bukan himpunan. Kemudian kumpulan orang kaya, kaya ini juga relatif, makanya bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar juga, kata besar ini relatif, tidak terdefinisi secara jelas. Kemudian kumpulan lukisan yang indah. Nah, lukisan yang indah juga tidak terdefinisi secara jelas. Yang mana lukisan indah, yang mana tidak indah itu relatif. Makanya tidak himpunan. Kemudian ada kumpulan makanan yang lezat. Kata lezat ini juga relatif. Nah, oleh karena itu yang ini itu disebut dengan contoh-contoh bukan himpunan. Baik anak-anak, mudah-mudahan paham konsep himpunan. Sekarang Pak lanjutkan dengan pemantapan nalar menjawab soal pilihan ganda. Nomor 1, di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan. Jadi anak-anak harus cari yang terdefinisi secara jelas. Nomor A, kumpulan gunung yang tinggi. Gunung tinggi relatif. Kemudian kumpulan bunga yang baunya harum. Baunya harum juga relatif. Kumpulan hewan berkaki 4. Nah, ini jelas ini. Ini jelas. Maka jawabannya C. Kalau kumpulan siswa yang pandai, kata pandai juga relatif. Tidak terdefinisi secara jelas. Nah, kemudian yang nomor 2, kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah, kalau nyari yang bukan himpunan berarti nyari yang tidak terdefinisi secara jelas. Nomor A, kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm.
Nah, ini jelas tinggi kurang dari 150 jelas. Kemudian kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10 ini jelas. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan yang nomor C, kumpulan siswa yang berbadan kurus. Nah, ini kata kurus ini tidak terdefinisi secara jelas. Makanya jawabannya yang bukan himpunan adalah C juga. Baik anak-anak, langsung Bapak lanjutkan dengan penulisan himpunan. Nah, bagaimana cara nulis himpunan? Menuliskan himpunan, yang pertama harus ada nama himpunan. Nama himpunan biasanya menggunakan huruf kapital. Huruf A, B, C, dan seterusnya, yang penting hurufnya huruf besar. Kemudian ada sama dengan. Kemudian menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini kurung kurawal bukanya, ini kurung kurawal tutup. Nah, kemudian harus ada koma, ini harus ada koma untuk memisahkan anggota satu dengan anggota lain. Nah, itu ada 4 poin dalam dalam hal menuliskan himpunan. Supaya lebih jelas, nomor 1, kumpulan hari yang dimulai dengan huruf S. Kalau kumpulan hari yang dimulai dengan huruf S, Bapak misalkan beri nama huruf A, maka A-nya A besar. Kemudian harus ada sama dengan, harus ada kurung kurawal buka. Itu yang pertama. Baru sebutkan anggota-anggotanya. Hari yang dimulai dengan huruf S adalah Senin, Selasa, Sabtu. Kemudian harus ada koma untuk memisahkan anggota satu dengan anggota lain. Baru ditutup dengan menggunakan kurung kurawal tutup. Nah, itu cara penulisan himpunan anak-anak. Nah, kemudian yang nomor 2, kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Misalnya beri nama K, maka K-nya itu harus huruf besar. K huruf besar ada sama dengan, kemudian ada kurung kurawal, baru sebutkan bilangan cacah yang kurang dari 5, 0, 1, 2, 3, 4. Ada koma-komanya, lalu ditutup dengan kurung kurawal tutup. Kemudian yang nomor 3, kumpulan bilangan prima yang kurang dari 10. Misalnya beri nama P, maka P-nya huruf besar. Ingat, memberi nama dengan huruf tidak selalu P, boleh A, boleh B, boleh C, dan lain sebagainya. Yang penting huruf besar. Lalu ada sama dengan, ada kurung kurawal, baru sebutkan anggotanya. Bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Diisi koma-koma, lalu ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, seperti itu cara nulis himpunan anak-anak. Baik, lanjut lagi dengan menyatakan himpunan. Kalau ingin menyatakan himpunan, ada 3 cara. Cara pertama dengan menggunakan kalimat atau kata-kata. Contohnya ini. Himpunan B sama dengan himpunan huruf-huruf pembentuk kata matematika. Jadi B sama dengan himpunan huruf-huruf pembentuk kata matematika. Jadi dengan kata-kata saja itu menyajikan himpunan atau menyatakan himpunan. Kalau cara yang kedua, mendaftar anggota-anggotanya ini, mendaftar anggota-anggotanya. Contohnya ini, kalau contoh 1 itu dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya begini. B sama dengan kurung kurawal buka. Kurung kurawal buka ini dibaca himpunan. Lalu daftar anggotanya. Nah, huruf pembentuk kata matematika ada M, kemudian ada A, kemudian ada T, ada E, M-nya tidak ditulis lagi karena sudah tertulis, harus ditulis 1 kali saja. Kemudian ada I, ada K. Jadi hanya itu huruf-huruf pembentuk kata matematika. Nah, ini dengan cara mendaftar. Kalau yang nomor 3, dengan notasi himpunan. Kalau dengan notasi himpunan, ciri-cirinya begini. B sama dengan himpunan X demikian hingga X. Nah, ini ciri-cirinya. Ada huruf kecil, kemudian garis tegak, kemudian huruf kecil lagi. Kalau sini X, di sini X. Kalau sini Y, di sini Y. Y-nya kecil atau X-nya kecil-kecil. Baru diisi tanda tegak. Tanda tegak ini, garis tegak ini dibaca sedemikian hingga. Nah, itu cara bacanya. Himpunan X, ingat kurung kurawal buka ini dibaca himpunan.
himpunan X demikian hingga X, baru dibaca kalimatnya. Nah, itu notasi. Nah, jadi notasi himpunan itu yang penting ada ciri-ciri ini. Itu notasi himpunan namanya. Baik, anak-anak, lanjut sekarang contoh soal. Nyatakan himpunan A sama dengan, nah perhatikan nih, nyatakan himpunan A sama dengan himpunan. Nah, ini dibaca himpunan, kurung kurawal bukanya. Himpunan X demikian hingga X adalah bilangan bulat lebih dari min 3 dan kurang atau sama dengan 5. Dengan menggunakan kata-kata. Jadi yang pertama, yang nomor A dengan kata-kata, yang kedua, yang nomor B menggunakan anggota-anggotanya, mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, kita jawab anak-anak. Nomor A sama dengan himpunan. Dengan kata-kata saja ini. Himpunan bilangan bulat lebih besar dari min 3 dan kurang atau sama dengan kurang atau sama, ya, lambangnya gitu, sama dengan 5. Nah, ini dengan kata-kata. Bagaimana dengan mendaftarkan anggota-anggotanya? Jadi jawabannya A sama dengan himpunan ditulis dengan kurung kurawal buka, bilangan bulat lebih besar dari min 3, daftar anggotanya ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kurang atau sama dengan 5. Nah, karena berisi sama dengan, maka 5-nya masuk dia. Nah, ini namanya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang nomor A dengan kalimat, kalau soalnya dengan notasi namanya, ya. Ini dengan notasi ini. Oke, anak-anak, lanjut lagi. Soal pilihan ganda. A sama dengan himpunan X demikian hingga X. Nah, kalau berisi seperti ini, himpunan dalam bentuk notasi himpunan namanya, ya. X demikian hingga X lebih kecil atau sama. Ini bacanya lebih kecil atau sama dengan 5. X-nya anggota. Ini bacanya anggota. Bilangan cacah. Jadi bilangan cacah yang lebih kecil atau sama dengan 5. Maka jawabannya A sama dengan bilangan cacah yang lebih kecil atau sama dengan 5, ya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Karena berisi sama dengan, maka 5-nya ini masuk dia. Nah, jadi jawabannya adalah A. Baik, anak-anak, lanjut lagi. Materi berikutnya anggota himpunan. Anggota himpunan. Ini lambang anggota. Dibaca anggota. Nih, ingat dibaca anggota atau boleh juga dibaca elemen. Elemen atau anggota sama. Kalau elemennya berisi coret ke bawah, dibaca bukan anggota atau bukan elemen. Sama, ya. Nah, contoh soal, jika A sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah, ingat tuh lambangnya, lambang anggota dengan lambang bukan anggota. Untuk menjawab ini, daftar anggota-anggotanya. A sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 adalah 2, 3, 5, 7. Nah, tinggal dibaca ini. 2 anggota A, 3 anggota A, 5 anggota A, 7 juga anggota A. Nah, sekarang kalau pilihan yang nomor A, 2 bukan anggota A, itu salah. Nah, salah ini. Kemudian yang nomor B, 9 anggota A. Nggak ada 9 anggota A. Salah juga. Kemudian C, 3 anggota A. Coba lihat nih, 3 anggota A. Benar apa salah? Benar. Maka jawabannya C. Kalau 5 bukan anggota A, salah juga. Karena 5 anggota A. Gitu anak-anak, ya. Sekarang lanjut lagi. Banyak anggota himpunan. Sebut dengan bilangan kardinal. Lambang banyak anggota himpunan ini. N huruf kecil dalam kurung A huruf besar. Nah, ini N ini simbol banyak anggota.
N kecil itu simbol banyak anggota, A besar itu nama himpunan. Jadi banyak anggota himpunan A. Kalau NB banyak anggota himpunan B. Nah, contohnya, jika P sama dengan bilangan prima yang kurang dari 10, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Nah, tadi sudah ditulis bilangan prima yang kurang dari 10, maka di sini kalau di daftar P himpunan 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang tinggal cari NP-nya. NP itu apa? N itu banyak anggota himpunan P. Tinggal hitung banyak anggota himpunan P. 1, 2, 3, 4. Jadi NP-nya sama dengan 4. Jawabannya adalah A. Lanjut lagi yang soal berikutnya. C sama dengan himpunan X, demikian hingga X adalah huruf-huruf pembentuk kata Indonesia. Nah, ini juga mencari banyak anggota himpunan C. Maka cara jawabnya C, cari di daftar dulu huruf-huruf pembentuk kata Indonesia. Ada I, ada N, ada D, ada O, ada N. N-nya sudah ditulis, tidak boleh ditulis 2 kali. Kemudian ada E, ada S, I-nya sudah tertulis, A-nya tulis lagi. Jadi N, C sama dengan, tinggal hitung. Banyak anggota himpunan C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut lagi anak-anak, karang himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, ada himpunan kosong anak-anak. Apa itu himpunan kosong? Ini pengertiannya himpunan kosong. Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi himpunan yang tidak punya anggota adalah himpunan kosong namanya. Contoh-contoh himpunan kosong, himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Ada nggak bilangan asli yang kurang dari 1? Nggak ada, makanya ini himpunan kosong. Nolnya dicoret, itu lambang himpunan kosong atau kurung kurawalnya dikosongkan. Himpunan nama hari yang dimulai dengan huruf P. Ada nama hari yang dimulai dengan huruf P? Nggak ada, maka namanya himpunan kosong. Himpunan bilangan prima antara 7 dan 10. Ada nggak? Nggak ada bilangan prima antara 7 dan 10. Makanya ini namanya himpunan kosong. Himpunan kosong dilambangkan dengan ini. Ingat nih anak-anak. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di tengahnya kosong. Nggak ada titik, nggak ada nol. Kosong. Betul-betul kosong. Atau ini nolnya dicoret. Himpunan kosong. Nah, kemudian diingat karena himpunan kosong nggak punya anggota, maka banyak anggota himpunan kosong 0. Ingat ini, 0. Nah, supaya lebih jelas, jika B sama dengan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka pernyataan yang benar adalah nah, B sama dengan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ada nggak bilangan ganjil habis dibagi 2? Nggak ada. Nah, oleh karena itu, NB-nya yang benar 0. Oke anak-anak, sekarang Pak lanjutkan latihan nalar pada soal kedua. Di antara himpunan berikut, yang mana merupakan himpunan kosong? Yang nomor A, bilangan genap yang habis dibagi bilangan ganjil. Ada nggak? Bilangan genap misalnya 6. Habis nggak dibagi bilangan ganjil? Pembaginya yang ganjil Pak misalkan 3. Oh ternyata 6 bagi 3 habis. Kemudian ada lagi yang lain 10. Kemudian ada lagi 12. Nah, 10 bisa dibagi 5. 12 bisa dibagi 3. Jadi ada anggotanya. Jadi tidak kosong ini. Kalau nomor B, bilangan ganjil yang habis dibagi genap. Bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu ada nggak yang dibagi? Bisa habis dibagi bilangan genap? Nggak ada. Makanya di sini yang himpunan kosong B. Karena tidak ada anggota di sini. Kalau nomor C, ada nggak anggotanya? Bilangan prima yang genap? Oh ada. Apa bilangan prima genap? 2. Kemudian nomor D, bilangan bulat antara min 1 dan 1. Ada nggak bilangan bulat antara min 1 dan 1? Ada, yaitu apa? 0. Jadi jawaban betul itu adalah C.
Sekarang lanjut lagi himpunan semesta. Himpunan semesta. Wah, tadi ada himpunan kosong, sekarang himpunan semesta. Himpunan semesta, apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta itu lambangnya S. S huruf besar. Pengertiannya adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Jadi himpunan semesta itu harus memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, contohnya, sekarang anak-anak Pak ajak latihan membuat himpunan semesta. Jika himpunan yang dibicarakan adalah himpunan A, anggotanya 357, maka himpunan semesta yang bisa dibuat ini yang pertama. Minimal 357 itu masuk di himpunan semesta. Maka himpunan semesta ini benar gitu ya. Jadi boleh seperti ini himpunan semestanya. Atau boleh juga himpunan semestanya ini lebih banyak lagi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Mengapa ini boleh? Karena 3, 5, 7 yang dibicarakan ada di semesta ini. Jadi semestanya ini benar. Kemudian lebih banyak lagi anggota himpunan semesta ini. Bilangan cacah yang kurang dari 10. Nah, ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya sampai 9. Jadi 3, 5, 7 juga termuat di himpunan semesta. Jadi ini semestanya benar juga. Nah, sekarang nomor 2. Jika himpunan yang dibicarakan adalah 357, kemudian himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka himpunan semesta yang bisa dibuat apa? Ya minimal anggota-anggota yang dibicarakan ini. Seperti misalnya yang ini. S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa himpunan semestanya begini. Mengapa bisa seperti ini? Karena anggota yang dibicarakan ada di sini, ada di S. Boleh juga S sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli yang kurang dari 10, 1, 2, 3 sampai dengan 9. Yang dibicarakan itu ada di sini, di bilangan asli kurang dari 10. Boleh juga yang ini, bilangan cacah kurang dari 10, 0, 1, 2, 3 sampai 9 juga. Jadi 3, 5, 7, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 dibicarakan di bilangan cacah ini. Makanya boleh himpunan semesta. Kalau yang begini misalnya, S-nya boleh nggak gini? S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh nggak? Nggak boleh. Salah S-nya ini. Mengapa salah? Karena ada anggota yang dibicarakan tidak masuk di sini. Apa yang dibicarakan tidak masuk? 7-nya. Ini 7-nya nggak masuk. Jadi salah himpunan semesta begini. Itu anak-anak ya. Sekarang lanjut latihan nalar. Jika himpunan yang dibicarakan adalah A sama dengan siswa kelas 7A SMP Negeri 2 Kediri. Ingat tuh, himpunan A-nya membicarakan kelas 7, kelas 7A SMP Negeri 2 Kediri. Kalau himpunan B membicarakan kelas 8B SMP Negeri 2 Kediri. Maka himpunan semesta yang tidak tepat untuk himpunan A dan B. Yang tidak tepat berarti yang tidak masuk salah satu dari yang dibicarakan ini. Kalau nomor A, siswa SMP Negeri 2 Kediri. Masuk nggak 7A 8B di sini? Masuk dia. Jadi benar ini. Tepat ini himpunan semestanya. Kalau yang nomor B, siswa SMP sekabupaten Tabanan. Kalau SMP sekabupaten Tabanan, Kedirinya kan masuk. Artinya 7A dan 8B-nya kan ada di sini. Karena ada, maka benar juga himpunan semesta ini. Ini benar himpunan semestanya, benar. Terus kalau ini, yang nomor C. Siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Kediri. Kelas 7A dibicarakan di sini. Kelas 8B dibicarakan enggak di sini? Tidak, karena ada anggota yang tidak dibicarakan di sini, maka S ini tidak tepat. Tidak tepat. Berarti ini jawabannya. Kalau di sini yang nomor D, tepat nggak? Siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 2 Kediri. Kalau 7A-nya ada di kelas 7. Kalau 8B-nya ada di kelas 8. Jadi dibicarakan. Jadi benar juga ini yang nomor D untuk himpunan semesta. Jadi yang tidak tepat untuk himpunan semesta adalah yang nomor C.
Gitu anak-anak ya. Nah, kira-kira sudah ngerti. Sekarang Bapak cukupkan sekian. Terima kasih, mudah-mudahan sukses.